saat teduh. Ambil sikap saat teduh. Ambil sikap saat teduh. Semua. Ambil sikap saat teduh. Bereskan dulu hatimu. Bereskan dulu hidupmu. Supaya persembahanmu tidak sampah. Ayo. Hei, Noe. Berdamai dulu dirimu dengan Tuhanmu supaya ujian ini apapun persembahanmu tidak sampah. Jadi mari, jangan sia-siakan waktu yang ada. Berdamai dulu dengan Tuhanmu. Ayo berdamai. Minta ampun sama Tuhan supaya sepanjang satu hari ini hidupmu baik-baik saja. Kau diberkati, dilindungi. Ayo berdamai dulu. Bapa dalam surga, inilah kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Engkau Allah yang memberkati, melindungi, menjaga kami sehingga di pagi hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan-Mu dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu kelas 7, 8, 9. Sebagai wujud syukur kami ada di tempat ini. Mari bukalah Tuhan hati kami, khususnya hati anak-anak ini, supaya mereka sungguh-sungguh memberikan pujian, bahkan juga harta yang Tuhan titipkan kepada orang tua mereka, supaya harta yang dititipkan itu bisa kami gunakan demi kebaikan bagi apa yang ada. Dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan waktu. Haleluya. Amin. Tolong jangan diganggu Tuhan ini. Di negara itu nanti lalu lagi ini rapat kau sini. Jangan begini macam janda. Jangan ganggu jalan itu. Shalom semuanya. Terus semangat. Shalom semuanya. Di nama Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu kita yang pertama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka
kalau gini cara kau bergereja. Sebelum kita memberikan persembahan, Jadi jangan diganggu jalan ini. marilah kita menyanyikan lagu kita sampai akhir hidup. Mana apa tugas ini? Siapa yang bertugas ini? Nah, jangan diganggu jalan aku nanti kita tengah jangan ada depan. Kuasa
berdoa supaya kenakalan itu tidak ada bagimu, supaya roh-roh jahat tidak ada sampai ke hatimu. Ayo semua berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah memberikan pujian bahkan korban suku kami, yaitu materi. Biarlah Tuhan semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih anak-anak yang melayani pagi hari ini, yaitu pujian dari Roh Kudus berkatilah mereka supaya mereka benar-benar jadi pelayan anak-anakmu. Terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya firman yang disampaikan tidak terlalu begitu saja, tetapi kami memahami dan mengerti supaya kami pulang dari sini menjadi pemuda yang tangguh, yang gak berkasa karena kami adalah orang pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Matikan buka rumah. Mari kita stop dulu. Kemarin kita sudah memulai ibadah perdana. Masih ingat apa temanya? Ini matikan aja ini. Bukan di desktop itu ada renungan. Mana renungan? Ada renungan? Ini ya. Tolong agak dicaskan dan hanya nyanyi tolong. Ini ya. Enggak. Semalam minggu kemarin atau cuma kemarin apa temanya? Jaya apa temanya? Apa temanya? Apa temanya? Apa temanya? Apa temanya? Ada hanya duduk saja di sini, gak dipersiapkan. Daripada dimarahi, daripada gak melulus, daripada gak naik, itu aja di pikiranmu. Ya, apa temanya kemarin? Ini gak akan paham kenapa? Saya bisa membaca auramu, gak di sini hatimu, gak di sini hanya badanmu aja. Apa temanya? Kita hanya gak tahu. Duduk para. Ini topi jangan dipakai. Ini apa temanya? Kan nggak ada. Ini yang lasa gini sisir ini. Apa temanya kemarin? Kan baru 1 minggu. Saranya? Sarang daun. Apa temanya? Kan nggak ada kau pahami kata apa, hanya duduk saja berambur. Ini kan pelajaran juga. Apa temanya? Apalagi ditanyain yang datang hanya tidur. Aduh, kasihan banget ya hidup belum. Tolonglah kamu di sini juga menambah pengalamanmu, imanmu. Cuma saja disampaikan materi ini. Ini kan juga materi tentang bagaimana iman bertumbuh. Apa temanya? Jangan-jangan itu nggak tahu. Nanti kita makan bakso. Terus di mana? Kita makan bakso. Jadi ini kan pelajaran juga. Jadi persiapkan hatimu supaya pembelajaran itu kamu paham, ngerti, lakukan. Jangan hanya dengar, kembali lagi dari telinga kanan. Makanya kamu gak ada perubahan, no revival. But you don't ready. Karena kamu gak siap, merasa kamu sombong. Aku merendahkan hati. Jangan bugal, jangan bebal. Kamu yang kasihan nanti masa depan muda. Yang diberkati. Jadi sekarang temanya adalah pemuda yang tangguh. Karena rapuh. Temanya adalah pemuda yang tangguh. Anda sedang menuju ke arah pemuda. Ya, saya sangat memberikan materi ini supaya tidak jauh daripada realita kehidupannya. Bagaimana kamu bisa tangguh? Mari persiapkan hatimu. Tahun 2024 ini bukan tahun yang lebih gampang, tapi sangat sukar. Maka kamu dipersiapkan dengan ketangguhan supaya Anda menjadi pemenang, bukan pecundang, bukan bikin onar, bukan bikin masalah, tetapi Anda pemenang. Camkan baik-baik, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Catat dalam hati, saya pemuda jadi pemenang, bukan pecundang, bukan bikin onar, bukan bikin sensasi yang melukai hatimu, orang tuamu, guru dan yang lainnya. Mari kita baca perkhotbah pasal 12 ayat 1. 1 dan 3. Jikalau bercitamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan dekat tahun-tahun yang kuatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa ini awalnya ini dulu
teman ini. Karena banyak di antara kamu meninggalkan persekutuanmu. Makanya diarahkan, ingatlah penciptamu. Jangan ingat HP-mu game together. Game together. Maka langkah pertama kata ini adalah ingat penciptamu. Karena kamu tidak lagi masuk mesbah, tidak lagi beribadah, tidak lagi bersekutu. Hari Minggu atau apapun kegiatanmu di gerejamu, hari Sabtu itu ke gereja, kamu lebih doyan memuaskan hasrat keinginanmu, maka kamu tergiring dengan kehidupan zaman ini. Kamu tidak mengingat Sang Penciptamu. Kamu hanya mengingat game sebentar lagi mau bertanding atau main judi. Makanya wajah kamu lasah. Tidak ada attitude yang ilahi, karena yang ada di hatimu adalah ilahi zaman yang lain. Makanya kamu mudah tergiring kepada kehidupan dunia ini. Bagaimana kamu bisa menjadi pemuda yang tangguh? Kamu identik rapuh, merasa hebat, terbentur sedikit aja, nangis juga kau. Jadi jangan sombong. Langkah pertama adalah Anda diingatkan, ingatlah Sang Penciptamu di masa muda. Jangan hidup hanya seenak lo, semau lo. Jangan. Karena pada hakikatnya pun nanti kita diminta bertanggung-jawaban. Jangan habiskan waktumu, hidupmu, hari-harimu hanya keinginan dirimu, memuaskan keinginanmu, dan kamu terjerat oleh kehidupan dunia ini. Jangan izinkan hidupmu rapuh. Tangguhlah, hebatlah, supaya kamu pemenang. Lanjut. Memang di usia pemuda ini rawan. Oleh sebab itu, kembali poin pertama, masuklah kepada mesbahmu, rajinlah beribadah, ya, rajin kau persekutuan, rajin persekutuan. Karena memang usia kamu itu rawan, mudah dihasut, mudah dipengaruhi, mudah dicuci otakmu. Maka rajin kau beribadah supaya terfilter, akan disensor hal-hal yang jahat itu, supaya tidak ada temanmu yang mencoba-coba merusak kehidupanmu, merusak masa depanmu. Kamu punya modal. Apa modal? Roh keberanian. Ini enggak dikasih tai kau makan, dikasih racun kau makan. Kenapa? Rapuh, tidak ada fondasi. Karena kamu mengizinkan hidupmu berteman dengan media-media yang tidak sehat, pergaulanmu tidak sehat, ya wajar, tidak ada fondasi pegangan. Jadi kalau ada sesuatu ajakan, kamu mau dan kamu tidak punya pegangan, sedikit digetak, kamu takut, pecundang, pengecut, maka jadilah pemuda yang tangguh. Yang pertama, ingat masa penciptamu. Karena saya kasihan kepada kalian, banyak yang tidak tangguh. Dikarenakan kamu yang mengambil sikap, kamu tidak mau berjumpa dengan Allahmu, kamu tidak mengingat mesbahmu, ya wajar kamu diobok-obok oleh dan dunia ini, diobok-obok, rusak. Karena itu salah satu visinya iblis untuk menghancurkan generasi ini. Maka jadilah pemuda yang tangguh. Lanjut, Pak. Maka, ayo 1, 2, 3. Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segala hidupku dan aku menyimpan perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan susah terhadap Engkau. Ini namanya dilihat ya, Nak ya. Jangan bawakan seperti kedoan. Nanti kalau ditanya atau Anda pun boleh bercerita di rumah, Mak, tadi kali ibadahnya tentang pemuda yang tangguh. Luar biasa loh, Mak. Mari berbagi pengalaman ini. Jadi supaya kamu tangguh ini Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Supaya kamu pemuda yang tangguh tidak rapuh, ini kuncinya. Ini kuncinya. Mohon rendahkan hatimu, supaya mulai hari ini kamu punya perubahan karakter, tabiatmu
tidak ada kekuatan. Kamu rapuh. Jangan kamu merasa hebat, kau bukan dadamu saya hebat, gak pernah jatuh dari motor. Tunggu dulu. Sebentar lagi akan kau jatuh. Karena Tuhan gak suka orang begal-begal. Maka dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya, maka jaga hatimu, hidupmu tidak lain daripada firman, bukan firmansyah. Kalau firmansyah lasak, ke toilet, nyontek dan sebagainya. Maka ini jaga hatimu. Yang punya hati, kasih dulu. Yang gambar lock di tangan kasih di hati supaya hati terjadi. Ayo. Yang punya tangan, ayo. 1. Taruh begini. Yang punya tangan, kecuali nggak punya tangan lagi, ayo. Taruh di hatinya. Ayo. Supaya hati terpelihara. Ayo. Ikuti kata-kata ibu. Saya menjaga hati. Dan menggerakkan hidup saya. Pada Tuhan. Saya berjanji. Tidak akan melanggar peraturan Tuhan. Ayo ngomong jangan pintar. Itu hanya sebagai instrumen memperpanjang tangan Tuhan untuk bersama pada Tuhan. Lanjut. Boleh dibaca 1 dan 3. Pada mengatakan bahwa hanya dengan firman Tuhan laparamu dan bisa mengatakan kelakuannya akan tetap sesuai dengan banyak Tuhan. Baiklah para murid-murid banyak terlibat dalam kegiatan rohani supaya waktu-waktu luang yang ada mereka bersikap dan berbuat muda harus melatih diri dalam hal ibadah dan tidak menjauh dari diri sendiri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dan semakin dia melakukannya dalam hari yang dekat semakin banyak dari pemuda yang melakukan firman semakin kuat dari pemuda itu. Ya, mudah-mudahan kayak Yohanes. Ibu nggak perlu jelaskan ini karena sudah jelas. Lanjut. Maka perbaiki mesbahmu. Tadi pagi siapa yang bermesbah sembahyang? Ayo, siapa yang sembahyang? Sembahyang itu ibadah pribadi, personal. Tuhan, terima kasih pagi hari ini saya bangun dengan tubuh yang sehat. Ada yang melapor. Itu mesbah. Ayo, siapa yang bermesbah? Siapa? Ibu, aneh. Kok sama-sama hanya ibu? Ada. Mesbahmu itu adalah perjumpaanmu kepada Tuhan. Kok nggak ada mesbah? Inilah menjadi pecundang, kita menjadi rapuh. Maka langkah pertama tadi kan jangan lupa penciptamu. Mesbahmu perbaiki semua kehidupan kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita itu berawal dari ketika kita bangun mesbah, karena dia sumber segala-galanya. Cari sumbernya, jangan capek sendiri. Cari sumbernya, mesbahmu perbaiki. Tuhan, terima kasih. Wah, terima kasih. Saya ada sakit di Tuhan. Sementara banyak di rumah sakit yang tertidur, yang terapa, tapi saya hari ini sehat. Tuhan, terima kasih. Jika saya bisa makan itu karena anugerah. Mari perbaiki mesbahmu supaya kau pemuda yang tangguh, bukan yang rapuh. Cewek-cewek. Ya. Maka ini setelah kamu sudah memperbaiki mesbahmu, yuk taatilah. Baca firman ini. Nanti saya tanya ini di mana tertulis, di pasal berapa, ayat berapa. Kalau memang bisa saya kasih sesuatu. 1 dan 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya ayah dan ibumu ditayang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan. Lanjut lagi, berarti ada 2. Lanjut lagi, Pak. Lanjut. Demikian juga kamu adalah orang muda. Orang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang hilang, tapi menasihati orang-orang yang tadi. Itu lakukan diri Tuhan, karena Tuhan yang kuat supaya kamu 3. Lanjut. Ada lagi? Sudah. Baik. Ada 3 ayat referensi. Jadi intinya daripada pesan firman Tuhan ini, tunjukkan hidupmu di bawah Tuhan, rendahkan hatimu supaya Anda pemuda-pemuda yang tangguh, bukan pecundang. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk mesbah di pagi hari ini yang singkat.
Tetapi kami percaya Tuhan, bukan karena lamanya kami ada di dalam mesbahmu, tetapi bagaimana hati kami dan meresponi setiap firman ini. Biarlah Tuhan itu menjadi satu modal kami untuk melangkah di waktu-waktu berikutnya. Tuhan, hamba terbatas menyampaikan isi hatimu, tetapi Roh Tuhan ada bagi tiap-tiap kami, mencakapkan kami, memampukan kami lebih lagi supaya kami benar-benar menjadi pemuda yang tangguh, bukan pecundang. Sejauh mana telinga dan hati mereka, mari berkatilah mereka, limpailah mereka berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berdoa syafaat. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah akan penduduknya, diberkatilah tanah airnya, diberkatilah keamanannya, diberkatilah seluruh kekayaan yang ada di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami tetap menyerahkan akan pesta demokrasi di bulan Februari. Berkati supaya kami boleh memilih, masyarakat Indonesia boleh memilih yang tepat sesuai dengan di hati Tuhan. Karena kami membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang toleran antara umat beragama, yang Pancasilais, yang benar-benar mempertahankan NKRI. Kami membutuhkan itu Tuhan. Oleh sebab itu, taruhkanlah di hati umatmu di bangsa ini, supaya mereka tidak salah memilih, bukan karena sogokan uang mereka memilih, tetapi biarlah berdasarkan daripada penuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Batam ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari berkati Batam ini Tuhan, berkati pemimpinnya, gubernur, bupati, ataupun wali kota, berkati. Bahkan perusahaan-perusahaan yang ada, berkati supaya tidak ada yang pengangguran di Pulau Batam ini. Masyarakatnya kondusif, masyarakatnya ramah, dan tidak ada hal-hal yang anarkis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian rangkaian ibadah kami. Mari sebelum kita menerima berkat, mari kita sampaikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, mari arahkanlah hatimu. Terimalah persekutuan kita di pagi hari ini. Berkat yang melimpah-limpah turun atasnya. Dijauhkannya kita dari segala mara bahaya. Ketika kita keluar dari pintu rumah kita dan kembali lagi ke rumah kita, kita selamat. Turunlah berkat atasnya. Diberkatilah kita. Sampai Maranatha Yesus datang menjemput orang-orang percaya serta melakukan firman-Nya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Salam.